Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Jordi dari channel The Lazy Gadgets. Dan gue akhirnya kembali ke studio karena untuk video kali ini emang agak ribet sedikit karena gue perlu banyak banget setup. Kalian bisa lihat di sini ada lampu yang nggak nyala, di sini ada lampu tambahan, di sini ada lampu di mana-mana. Karena gue hari ini akan membahas salah satu produk, bisa dibilang ini adalah langkah awal gue menuju rumah Tony Stark, rumah smart home, rumah asik, rumah keren. Dan di sini kalian bisa melihat banyak banget remote di sini biar nanti gue bisa demonstrasikan. Dan gue ini kalau kalian ngikutin news yang terakhir, emang gue udah nge-mention Bardi Smart Home, dimana dua lampu inilah yang gue gunakan untuk syuting kemarin. Jadi bisa kayak lampu oranye dan biru di belakang gue. Dan di sini gue mau ngasih tahu aja, sebenarnya ini semuanya udah di unboxing ya, karena gue udah coba dan segala macam, dan gue harus masukin kembali ke kotak, jadi biar bisa dijelasin juga. Nanti juga akan banyak banget beauty shot, b-roll buat kalian lihat kira-kira gimana cara kerjanya dan segala macam. Gue akan mencoba untuk menjelaskan sukses gue, dan yaudah mungkin itu aja. Kita akan langsung mulai bahas. Seperti biasa, kalau kalian mau ikutin perkembangan smart home gue yang gue rasa nanti ke depannya akan semakin kemana-mana gitu, kayak bikin pintu smart atau AP gitu, tergantung nanti gue bisa dapat barang apa. Yang penting kita akan langsung mulai aja. Gue akan mulai dari yang paling murah dulu, jadi sisanya akan disingkirkan dulu. Ini di sini, ini ntar gue cek dulu dari kamera biar asik dilihat. Nah, yang pertama sebenarnya ini bisa bilang sama aja, Bardi ini yang 9 watt RGB, ini yang 12 watt RGB, cuman bedanya ya ini lebih gede dan lebih terang. Kita unboxing aja, kita buka di dalamnya. Ini bekas sih, jadi beberapa emang udah agak berantakan. Jadi dalamnya itu kalian mendapatkan sebuah lampu bohlam tentunya, terus kayak sebuah manual book yang memberitahu lah dalam bahasa Indonesia tentunya gimana sih cara kalian connect-nya, download aplikasi apa dan segala macamnya. Ini kalau di sini tulis download Smart Life, dan gue udah download di Realme C3 gue karena emang untuk setup ini semuanya gue pakai Realme C3, dan tentu aja udah gue registrasi semuanya, jadi nggak terlalu ribet nanti untuk makan durasi. Dan nanti kalau kalian yang mau registrasi, kalian ke Smart Life, kalian cari aja Lightning yang WiFi, nanti kalian tinggal masukin password WiFi yang sama, abis itu nanti kalian pasti langsung terkonek, dan itu cepat banget, gampang banget, jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke, ini isinya udah nggak ada lagi, cuman kotak buat nahan sama si lampu Bardinya. Nih, gua taruh dulu ke sebelah biar nggak berantakan. Terus yang kedua ini sama aja, Bardi yang 12 watt. Oh, sekalian gue bahas juga dari kenapa nggak kebuka? Nah, sekarang gue bahas juga dari kotaknya sendiri. Itu ditulis kalau dia works with Amazon Alexa, Google Assistant, ini yang akan gue pakai nanti untuk Google Home dan segala macam. Dia punya aplikasi di iOS juga, di Android ada Siri juga. Cuman gue pakainya emang Google Home karena lebih gampang aja menurut gue, dan ada Power by Tuya dan Intelligent Insight. Ya, kurang lebih sama. Nih gue tutup lagi, gue taruh sini. Nah, jadi untuk bentuk size-nya sendiri ya beda tipis doang sih sebenarnya. Jadi kayak ya paling ngaruh-ngaruhnya mentoknya kalau kalian pakai lampu-lampu arsitek, kalau kepala ininya apa sih, bulutannya ini pendek, itu bakal kayak semacam kepalanya muncul, dan itu agak kurang enak dilihat. Jadi Bardi 9 watt dan 12 watt ini gue mungkin bakal colok dulu. Ini gue pasang dulu di sini. Itu yang 12 watt gue pasang ke yang gede. Bentar, sabar gengs, pasti kalian bisa ngeliat. Nah, itu adalah warnanya. Itu gue set di warna pink, dan untuk yang 9 watt sendiri gue akan pakai beginian. Jadi kayak kabel, ini buatan David tau gue. Ini tinggal dicolok. Nah, gue masukin ke sini. Ini ketinggalan. Gue masukin di sini dan tinggal gue nyalain. Dan kalian bisa lihat ini warnanya oranye. Jadi dari sini gue bisa connect ke Bardi Smart Life aplikasinya, dimana emang kalian harus download dulu. Maksud gue kalian harus download terus registrasi dulu biar nanti kedepannya lebih gampang untuk cloud-nya kalian bisa atur. Nah, ada beberapa fitur yang menarik dari lampu ini sendiri. Yang pertama, let's say gue nyalain nih, seperti biasa standar lah ya, sama seperti beberapa smart lamp. Sama seperti beberapa smart lamp lainnya, gue harus turunin dulu. Dia bisa mengatur seberapa warm lampu kalian, berapa cool. Ini gue brightness-nya harus gue turunin biar nggak mengganggu mata kalian ke 10%. Nah, ini kalian bisa atur nih. Kalian mau atur seberapa warm atau seberapa cool lampu kalian, itu semua bisa diatur di aplikasi. Terus yang kedua juga, kalian bisa mengganti warnanya. Nah, ini terserah kalian mau hijau kayak mau biru. Terus brightness juga bisa diatur di sini. Ini brightness-nya bisa diatur, bisa sampai redup banget. Dan ini juga bisa atur saturation-nya. Jadi kalau let's say kalian pilih merah full gitu kan. Merah full kan begini. Kalian bisa saturation dia ke agak pink atau ke warna putih banget. Jadi ini cukup menarik buat gue. Ini merah banget.
atau putih banget. Terus yang ketiga ada scene. Scene ini tuh kayak bisa kalian atur, kalian buat lampu malam yang mau warna apa, kalian mau bikin kalau kerja tuh warna apa, lampu malam warna apa. Terus kalian bisa pilih juga kayak colorful, dimana colorful ini kayak mengganti-ganti warna dari si lampu nih. Kalian juga bisa bikin edit sendiri, dimana kalian bisa bikin satu yang baru juga. Kayak kalian bisa atur berapa warna, kecepatannya seberapa cepat, kalian mau mode-nya gimana dan segala macam. Kayak cuman kayak gini tuh kalau nggak salah flash. Bentar gue edit dulu. Nah ini dia ada pilihan color flash mode-nya, ada static, diam doang, atau flash untuk yang pelan-pelan, atau yang paling gue suka itu adalah breathe, dimana breathe itu kayak dia slowly berubah begitu. Dan ini salah satu fitur yang cukup menarik buat gue karena fitur ini tuh nggak ada di sebelah itu adalah, maksud gue sebelum gue mengenal Bardi ini untuk smart light, gue rasa hampir semua orang tahu kalau kita itu pakai G-Light. Jadi untuk yang ini gue suka banget karena untuk mode dari lampunya sendiri itu jauh lebih bervariatif. Kalau yang sebelah kan cuma 4 warna terus kayak cuma tek. Kalau ini masih bisa diatur speednya dan segala macam. Terus ada juga di mana dia bisa mengatur waktunya. Dia bisa nyala berapa lama, kayak kalian mau nyalain 5 menit itu bisa, atau kalian mau schedule ini lampunya bakal nyala di jam berapa dengan mode apa, dan itu kayak udah jam 10 malam waktunya tidur, maka lampunya akan jadi lampu warm yang bikin kalian enak buat tidur. Terus ada juga, ini gue matiin deh. Enggak, ada satu lagi. Ini ada satu lagi, music. Dimana music ini kan kalau yang sebelah itu by denger atau by internal audio. Kalau yang ini tuh benar-benar by mic. Jadi kalau kalian kayak gue ngomong sekarang kayak tes, tek, tong, tek, tong. Nah itu dia akan berubah sesuai dengan nada yang gue bicarakan. Jadi dia bakal by internal mic. Nah kerennya lagi, ini lampu itu udah bisa, sebenarnya kalau dari Bardi Smart Life-nya sendiri itu udah punya voice assistant-nya. Tapi kan jauh lebih enak ketika kita menggunakan Google Home untuk voice assistant-nya, dimana gue minta maaf dulu ya kalau nanti punya kalian juga ikutan nyala. Kalian bisa masukkan si Smart Life ini ke Google Home, dan itu kalian bisa atur kayak gini. Oke Google, change studio light to red. Nah nanti dia, maaf. Ganti lampu studio menjadi warna merah. Oke, mengubah dua lampu. Dia akan berubah menjadi warna merah. Dan sebenarnya di belakang tuh ada satu lampu lagi, di mana lampu bulan tuh juga udah gue masukin dengan alat ini yang nanti akan gue bahas. Cuman dia itu ya nanti gue akan bahas. Untuk lampu ya kira-kira begini doang. Kalian bisa ganti warnanya. Kalian kayak oke Google, matikan lampu studio. Baiklah, mematikan. Jadi kalian bisa mematikan lampunya. Sepertinya saat ini lampu bulan sedang offline. Nah lampu bulan tuh yang itu. Nyalakan lampu studio. Baiklah, menyalakan dua lampu. Oke Google, Maaf, ganti lampu studio menjadi biru. Oke, Nah, mengubah jadi dua kira-kira lampu ini yang bisa kalian lihat lah apa yang bisa gue lakukan dengan lampu ini, dengan Bardi, dan juga dengan Google Home itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ini gue akan matiin dulu biar nggak terlalu mengganggu. Gue punya gue lupa. Untuk harganya sendiri, yang 9 watt itu di 119.000 dan yang ini itu di 157.000. Jadi harganya itu cukup affordable dan garansinya juga 1 tahun. Jadi kalian nggak usah terlalu takut kalau barang kalian rusak, dan ini produk lokal Indonesia juga, jadi gue cukup senang dengan produk ini. Nah yang selanjutnya itu adalah Smart IR, dan ini gue kira adalah barang paling nggak berguna saat gue terima paket ini, tapi ternyata ini adalah barang yang paling menarik dari semuanya, dimana intinya adalah dia menjadi pengganti dari remote kalian. Jadi ini kayak ada remote TV, Hisense, TV Sony, lampu segala macam. Ini tuh bisa diganti semuanya menjadi smartphone kalian, di mana ini akan menjadi pusatnya lah gitu. Dan di bagian bawahnya dia udah kayak punya semacam karet, dan karetnya ini biar dia nggak gampang goyang ketika kalian letakkan di satu tempat tertentu. Dan isinya juga dia dapat satu ini, terus dia dapat adaptor dan juga kabel. Jadi udah cukup lengkap. Kalian nggak usah beli kabel lagi, kalian nggak usah beli adaptor lagi, dan sama dia dapat sebuah kartu manual. Jadi kayak cukup jelas bahasa Indonesia menjelaskan gimana cara connect dan segala macam. Dan ini gue beresin dulu sebentar sambil gue nyalain juga Smart IR-nya. Nah, ini gue akan colok lagi untuk Smart IR-nya. Gue akan colok lagi, dan ini gue masukkan ke sini. Jadi benar-benar cuma kayak begini doang barangnya. Ini bisa kalian taruh di meja,
Kalian bisa gantung, kalian tinggal tempelin 3M ke belakang, kalian bisa tempelin kemana. Pokoknya buat gue pribadi ini harus di tempat yang cukup terbuka biar gampang juga buat ngakses semuanya. Jadi yang kedua ini untuk bar di Smart Air Remote sendiri, ini gunanya tentu aja untuk menjadi pengganti semua remote kalian menjadi smartphone kalian. Jadi kalian nggak usah punya banyak remote lagi di rumah. Dan ini contohnya gue udah connect ke AC di atas, ini di atas gue ini ada AC. Terus di lampu belakang ini lampu bulan, lampu yang bawah ini juga udah. Terus ke TV 2 yang ada di kantor. Dan mungkin cara connect-nya itu cukup agak ribet sedikit kalau kalian nggak dapat yang cocok. Let's say kalian mau connect ke TV Sony. Dan dari TV Sony itu kalian ketika connect dia akan kasih beberapa tombol dan beberapa layout. Jadi kalau kalian klik power on dan dia nggak nyala, kalian klik next one, kalian power on dia nggak nyala, kalian next one sampai dapat yang paling pas. Dan kalau seandainya nggak ada satupun dari berbagai pilihan itu kalian bisa dapat yang cocok, itu kalian bisa mengaktifkan namanya DIY mode, di mana DIY mode ini tuh kayak begini. Kalian daftarin tombol power, kalian klik power, nanti dia akan mendapatkan sinyal, dan dari sinyal ini dia bakal, oh ini adalah untuk tombol power. Jadi ketika kalian nyalakan TV, ketika kalian nggak punya model yang sama untuk dari settingannya, itu kalian pakai DIY. Dan sebenarnya untuk kedua TV ini nggak ada masalah, TV di rumah gue yang LG juga nggak ada masalah. Tapi untuk barang-barang kayak lampu bulan begini, itu harus pakai DIY mode. Jadi contohnya, ini lampu bulan. Ini gue udah setting, gue udah daftarin untuk powernya, untuk warnanya, dan segala macam. Nah, ini gue bisa matikan lampunya, gue bisa nyalain, gue bisa ganti warnanya, ganti biru, ganti merah, dan brightness-nya bisa diganti juga. Jadi benar-benar nggak harus dari barang-barang branded, tapi dari barang-barang yang nggak ada brandnya pun, ini masih bisa digunakan. Jadi untuk lampu yang 35.000 ini juga sebenarnya bisa dipakai, dimana ini tuh agak rusak kan. Jadi remote-nya itu kayak udah nggak terintegrasi dengan si lampunya sendiri. Kayak harus nunggu 1-2 jam baru bisa lagi. Jadinya gue mendaftarkan ke sini, dan untuk kedepannya gue nggak usah pakai ini, gue langsung pakai dari handphone dan itu langsung bisa connect. Jadi ini benar-benar keren banget menurut gue. Ini benar-benar salah satu barang paling esensial buat kalian yang mau punya smart home, karena semua barang-barang yang pakai remote itu bisa diatur. Dan tentu aja dia bisa connect ke Google Home juga, dimana contohnya di sini gue coba di Oke Google, ganti temperatur AC menjadi 18. Baiklah, mengatur air conditioning ke 18 derajat. Jadi di atas otomatis dia bisa langsung turun ke 18 derajat. Dan ini berguna banget. Contohnya kayak kemarin gue ya, real case-nya ya. Kemarin gue kobam gitu kan, no keep gitu kan. Gue di kamar gue dan gue udah gak bisa gerak, tapi AC di luar masih nyala. Dan kalau AC di luar masih nyala dan David bangun dan dia tahu AC nggak mati, dia akan keluar-keluar. Jadi gue dengan Oke Google, gue mematikan AC gue kemarin. Jadi ini pokoknya langkah awal untuk punya smart home. Ya kalian punya ini, nggak harus smart, gue rasa bukan lampu dulu, benar-benar ini dulu, karena ini bisa mengatur semua barang-barang yang perlu remote di rumah kalian. Dan dia juga terintegrasi dengan satu aplikasi yang namanya IFTTT, cuma itu nggak gue coba, karena IFTTT ini sendiri itu kayak mengatur kalian di satu titik ini di rumah kalian, dan ketika kalian ada di luar radius itu, semua barang-barang smart itu bakal langsung mati dengan sendirinya. Jadi kayak itu nggak mungkin gue lakukan di sini, karena kan ini studio ya, orang yang pakai AC di sini juga bukan gue doang, yang pakai TV juga bukan gue, jadi takutnya malah mengganggu kegiatan mereka. Tapi itu salah satu hal yang cukup unik. Dan sekali lagi untuk beberapa barang DIY itu dia nggak bisa connect ke Google Home dari apa yang gue coba. Jadi kayak lampu bulan ini kan sebenarnya studio light gue ada 3 kan, kayak Oke Google, matikan lampu studio. Oke, mematikan bar di 12 WRGBWW Bulbe. Perintah untuk lampu bulan tidak bisa diproses. Tuh. Maaf, untuk yang itu tidak bisa. Dan yang ini kayaknya mungkin karena gue baru nyalain, dia jadi hitungannya offline. Oke, menyalakan 2 lampu. Tuh. Perintah 2 untuk lampu bisa nyala, tapi lampu bulan nggak bisa. Karena dia itu DIY dan buka kayak smart light, jadi mungkin itu menjadi sebuah pengaruh juga di Google Home. Oke, udah 3 barang, kita bahas yang keempat. Yang keempat itu adalah, oh ya, terakhir ini di Smart Air Remote ini harganya 160.000 dan ini murah banget dan keren banget menurut gue. Ini harus banget kalian punya, dan gue rasa ini barang paling nggak penting, ternyata ini paling keren. Yang keempat, yang terakhir itu adalah Smart IP Camera. Dimana Smart IP Camera ini sama, dia dapat kabel. Gue colok dulu biar nanti bisa langsung nyala. Oke. Terus dia juga dapat manual book dan juga sebuah CCTV beserta plastiknya, yang plastiknya tentu aja tidak berguna nantinya. Ini adalah bar di
Bardi Smart IP kamera. Gua beresin dulu biar nanti bisa rapi kelihatannya ya di video ya, walaupun udah mulai berantakan karena makin banyak barang yang ada di meja ini. Dimana cara barang ini bisa bilang dari build quality cukup oke sebenarnya, kayak ininya cukup kuat, cuman di bagian ininya gue suka karena dia itu bisa sangat fleksibel, jadi kan bisa begini, kalian bisa begini, kalian bisa begini, bisa begini. Jadi ketika kalian nggak taruh meja, kalian taruh di dinding, kalian tuh bisa kayak melakukan hal seperti ini. Kalian bisa melakukan hal seperti ini, mungkin kalian mau mengintip ke arah mana gitu. Terus bagian semacam lehernya itu bisa diputar-putar juga. Jadi kayak fleksibel banget, kalian mau taruh segimana caranya juga bisa. Dan sebenarnya ini karena gue udah unboxing ya, ini tuh kayak ada penutup juga untuk bagian kameranya. Jadi untuk kalian yang beli baru, bakal kelihatan lebih fresh gitu. Kalau ini kan kayak udah aneh gitu. Terus di bagian bawahnya, ini tuh sebenarnya dapat semacam stiker 3M buat kalian nempel di dinding, cuman kayak ketinggalan di rumah, kan WFH kemarin kan, cobain di rumah, jadi ketinggalan di rumah. Tapi dia dapat sebuah bulatan stiker 3M, jadi buat kalian yang mau beli dan langsung pasang di dinding itu bisa. Terus untuk kabelnya itu USB to micro, dan untuk kabelnya sendiri gue rasa cukup pendek sih. Dan maksud gue jadi agak ribet ketika gue harus pasang di tempat-tempat tinggi dan stop kontak gue itu di bawah. Itu kayak mengganggu, jadi kalian mungkin solusinya adalah beli kabel yang ya kayak 2 meter gitu kalau kalian mau lebih gampang untuk masang di mana-mana. Nah, untuk dinyalakan kalian tinggal masukkan powernya ke sini ke belakang. Dan dia itu juga punya slot micro USB di sini. Jadi kalian bisa nge-save footage video kalau seandainya kalian mau memantau orang. Terus ini udah gue connect juga sih sebenarnya. Jadi kayak cara connect-nya juga gampang, tinggal nanti ada QR scan, terus kalian scan dan langsung scan. Itu benar-benar gampang banget, gak ada masalah. Manual book bahasa Indonesia itu udah jelas banget. Cuma kita bahas yang menarik dari kamera ini. Mungkin gue akan buka tampilannya, jadi kalian bisa melihat diri kalian sendiri juga. Smart Life, terus kita ke static IP kamera. Nah, oke, kita zoom out. Nah, ini adalah tampilan dari kalian. Ini adalah apa yang diperlihatkan dari kamera ini. Dan yang menarik sebenarnya banyak banget, karena let's say pertama ya fitur-fitur standarnya kita bisa ganti dari HD ke SD biar SD card di dalam nggak makan memori terlalu banyak. Terus kalian bisa screenshot yang langsung masuk ke smartphone kalian. Kalian bisa record juga dari itu ke SD card. Kalian bisa playback juga. Kalian bisa melakukan hal-hal seperti walkie-talkie, di mana di situ ada pilihan untuk speak. Jadi kayak ke speak, tes. Nah, jadi itu ada suara dari sini. Jadi ketika kalian mungkin pergi jauh dan ingin memantau apa yang dilakukan oleh anak-anak kalian, dia jadi. Nah, kalian bisa memberikan perintah-perintah dari CCTV ini. Atau mungkin ada yang kayak tiba-tiba tengah malam masuk ke dapur buat nyuri makanan gitu kan, ngapain gitu, bisa melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini juga kalian bisa atur untuk dari orang dari sananya bisa berbicara kembali ke kalian. Jadi dengan kalian klik di sini, tes, cek, itu akan masuk ke smartphone kalian. Jadi benar-benar bisa kayak semacam walkie-talkie. Terus masih ada juga fitur-fitur kayak yang namanya alarm, di mana alarmnya itu kayak motion detection. Dia akan ngasih notifikasi ke smartphone kalian setiap ada orang yang melewati si kamera ini. Jadi kalian bisa pilih sih, dia bisa low, medium, high, mau seberapa peka dia sama motion. Tapi yang menarik adalah kalian bisa bikin schedule-nya. Jadi schedule-nya kayak kalau kalian mau jaga gudang, di mana gudang itu kalian jaga dari jam 12 sampai jam 6 pagi di mana nggak ada orang, itu kan tinggal atur waktunya, dan ketika ada motion kalian akan tahu ada orang yang sedang mencoba masuk ke gudang kalian atau mungkin sekedar binatang yang lewat. Tapi ya kita nggak tahu kalau ada yang lain yang lewat. Terus yang terakhir yang otomatis lagi adalah ketika kalian mematikan semua lampu dan dia itu akan otomatis jadi night vision. Ini gue nggak bisa kasih lihat karena gue harus matikan lampu itu, ini dan masih banyak lagi, jadi agak ribet. Jadi nanti yang untuk night vision ini gue akan kasih lihat dari B-roll atau beauty shot sendiri. Dan untuk harga ini paling mahal yaitu di Rp290.000, tapi menurut gue untuk keempat barang ini ya semuanya cukup keren dan cukup affordable, apalagi lampunya dibandingkan brand sebelah. Smart IR Remote merupakan barang favorit gue dari 4 barang Bardi ini, dan sekali lagi thank you so much untuk Bardi Smart Home ya udah ngirimin gue 4 barang ini. Semoga juga penjelasan gue ini cukup jelas untuk kalian, kira-kira penggunaan Bardi Smart Home ini bisa kalian gunakan untuk apa aja. Jadi begitu aja bisa gue bahas. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @thelazygadgets. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching, and I'll see you next time.
Bye-bye guys.